Sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah. Pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang 2 itu masih saudara. Ya, adik kakak. Hari juga dia cuma dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. Langsung aja ya. Jangan datar man. Jangan terlalu tinggi man. Sementara itu, hari ketiga pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 jenazah. Ketiga korban ditemukan di Dusun Cibuyut atau area atas. Melaksanakan pencarian korban yang kemarin terupdate masih 20. Hari ini sudah ditemukan 3 titiknya di titik A2 ya. Ini ada satu keluarga sudah kita temukan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dengan ditemukannya 3 jenazah korban, maka masih terdapat 17 korban yang masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Pencarian korban longsor Cilacap hari ketiga membuahkan hasil. Sabtu pagi petugas berhasil menemukan 3 jasad di area kawasan pencarian A2. Dan berikut keterangan dari Kepala Kantor SAR Cilacap. Sektor A kami bagi menjadi 3 worksite A1, A2, dan A3. Sedangkan di sektor B kami bagi menjadi worksite B1 dan worksite B2. Dalam pelaksanaan hari ketiga ini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban tanah longsor di posisi worksite A2. Yang pertama, atas nama Muhammad Hafiz, 6 tahun, pada pukul 10.06 dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua, atas nama Nur Isnaini, 30 tahun, terevakuasi pada pukul 10.44 dalam kondisi meninggal dunia. Dan terupdate, barusan kami mendapat informasi di lapangan, pukul 11:37 di posisi A2 terevakuasi 1 body part. Demikian perkembangan operasi SAR sampai dengan siang hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan rekan Saladin Ayubi yang berada di lokasi Dusun Cibuyut. Selamat sore Saladin, bagaimana perkembangan pencarian hari ini? Apa sudah berapa korban yang ditemukan? Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hujan lebat sekali. Dan tadi terakhir di jam 2 siang sudah ditemukan 1 keluarga dalam satu tempat, dalam satu liang. Itu ada 4 orang, yaitu ibu yang sedang hamil umur 6 bulan dan juga seorang ayah dan 2 orang anaknya, yaitu Pak Dani, Mas Rizky, dan Mas Febri.
ditemukan dalam satu liang dan sudah berhasil dievakuasi. Total hari ini sudah ditemukan 11 jenazah yang tertimbun dan hari ini 8. Jadi dari mulai pencarian pertama sampai hari ini sudah 11. Artinya masih ada 12 warga lagi yang tertimbun akibat longsor di Desa Cibenying, Dusun Cibuyut. Saya dari hari ini berada di Dusun Cibuyut dan lokasi di bawah sana adalah tempat pencarian para korban, di mana para korban tadi sempat ketemu di beberapa titik, dan yang di dekat eskavator warna hijau itulah korban dalam satu keluarga, 4 orang ditemukan. Demikian. Baik, dengan kondisi cuaca seperti saat ini, apakah operasi pencarian dihentikan sementara atau seperti apa? Ya, untuk operasi pencarian sudah dihentikan tadi pukul 4 sore karena kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan dengan hujan deras dan dikhawatirkan bisa terjadi longsor susulan untuk di lokasi kejadian ini. Demikian. Baik, sejauh ini masih ada berapa orang yang masih dalam pencarian? Ya, dari data yang saya peroleh untuk hari ini, itu ada masih 12 warga yang tertimbun dari 23, sudah ditemukan 11. Artinya masih ada 12 yang masih tertimbun di 2 dusun, yaitu Dusun Cibuyut dan Dusun Palakahan ya, di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Demikian. Baik, untuk metode pencarian yang diterapkan ini menggunakan apa saja? Ya, sulitnya Medan membuat tim SAR gabungan menambah beberapa alat berat, di antaranya sekarang sudah ada 9 alat berat atau eskavator untuk terus menggali beberapa titik-titik yang sudah ditandai dengan bambu-bambu bahwa di situ memang titik-titik di mana rumah para korban tertimbun yang diduga juga masih ada beberapa keluarga di dalam rumah tersebut. Jadi 9 eskavator sudah dikerahkan hari ini untuk mempercepat proses evakuasi. Baik, selain adanya kendala cuaca, apakah ada kendala lain yang dihadapi oleh tim pencari atau tim SAR? Ya, selain cuaca, memang kondisi di sini kontur tanah yang sangat labil membuat tim SAR harus hati-hati karena ketebalan daripada material longsoran itu kurang lebih mencapai 10 meter. Artinya untuk menuju ke lokasi titik-titik tertentu untuk proses evakuasi itu dibutuhkan sekali ketelitian dan juga kehati-hatian dengan kondisi tanah yang sangat labil dan masih memungkinkan terjadi tanah longsor susulan. Demikian. Baik, untuk titik atau fokus pencarian saat ini berada di titik manakah, Saladin? Ya, jadi tim SAR gabungan itu membagi dalam 2 titik, yaitu titik A1 dan A2, atau di dusun yang paling atas di mana saya berada, yaitu di Dusun Cibuyut, dan juga di sebelah sana yaitu ada 1 dusun lagi ya yang masih terus dicari. Jadi ada kemungkinan korban berada di titik sebelah sini dan di sebelah ujung sana yang menjadi fokus perhatian ataupun fokus dalam pencarian tim SAR untuk evakuasi. Demikian. Baik, terima kasih Saladin Ayubi atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, warga memberikan tanda rumah mereka dengan bambu agar menjadi fokus pencarian petugas. Tim SAR pun mengerahkan 9 anjing pelacak dalam pencarian 20 korban tanah longsor Cilacap di hari ketiga. Hari ketiga pencarian korban longsor, petugas masih kesulitan menemukan anggota keluarga mereka yang tertimbun. Alhasil warga berinisiatif menancapkan bambu sebagai pertanda terdapat rumah di dalam tanah tersebut. Warga berharap adanya penunjuk ini bisa menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Ini ada tiga rumah, sini 1, di sini 1, di bawah situ ada 2, di bawah sana ada 2, yang ada bekuknya itu. Itu kira-kira yang dikasih bambu itu ada korban atau gimana? Ada, itu malah belum ketemu sama sekali tuh. Yang di sebelah mana? Yang sama yang ada bambu itu belum ketemu, yang sana belum ketemu, yang ini udah ketemu nih. Selain penunjuk bambu, petugas juga dibantu pengerahan anjing pelacak K9 ke lokasi.
Sedikitnya, tim SAR mengerahkan 9 anjing pelacak mencari keberadaan korban yang tertimbun material longsoran tanah. Ini kita mengerahkan 512 personil yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh unit gabungan. Yang kedua, kita mengerahkan 9 ekskavator. Dan yang ketiga, kita mengerahkan 3 K9 yang terdiri dari 1 dari Basarnas Kantor SAR Semarang, dari Polda Jateng, dan dari Polres Cilacap. Di hari ketiga pencarian korban ini sudah ditemukan 3 korban meninggal dan petugas masih mencari 17 korban yang diduga masih tertimbun di dalam material longsoran. Dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan Henry Aprila yang berada di posko BNPB di Desa Cibenying. Selamat sore Henry, apa perkembangan terbaru pencarian korban longsor sore ini? Ya baik Diandra dan juga pemirsa, tentu kalau untuk perkembangan terkini di lokasi tempat kami melaporkan, di mana di kawasan dari Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana kalau memang tadi sekiranya 10 menit lalu baru saja digelar konversi pers berkaitan dengan hasil evaluasi dan juga hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Dan tentunya juga ini disampaikan bahwa sejumlah perkembangan ini sudah cukup meningkat, terutama memang data yang kami terima, ini informasi terakhir berkaitan dengan jumlah dari data korban. Sekiranya dari secara total ada 47 orang yang terdampak dalam longsornya di kawasan Cilacap, Jawa Tengah, dan kemudian memang dari ke-46 maksud kami ini ada 23 orang ataupun warga yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Kemudian juga untuk saat ini terakhir sisanya berarti ada 13 korban lagi yang masih berada di tumpukan ataupun tertimbun dalam tanah longsor tersebut. Dan tidak hanya itu, tentu di Desa Cibenying ini juga yang terdapat 2 dusun. Satu diantaranya ini merupakan dusun dari Cibuyut dan juga dusun Tarukan yang terdampak dalam insiden longsor yang terjadi di kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan adapun dalam proses evakuasi ini disampaikan bahwa setiap perkembangan dilakukan karena ditambahkannya sejumlah alat berat, seperti halnya untuk eskavator sendiri ditambahkan menjadi 8 eskavator yang digunakan untuk di 3 titik. Satu diantaranya adalah di titik sektor A1, kemudian sektor A2 dan sektor A3. Untuk sektor A1 ini berada di dusun Cibuyut, dan kemudian sektor A2 berada di Desa Cibuyut juga, dan kemudian di sektor A3 ini tepatnya di dusun Tarukan yang berada sama di satu Desa Cibenying yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan terutama juga sampai sejauh ini tadi informasi terakhir yang disampaikan baik itu dari BNPB maupun dari pihak Basarnas bahwa sekiranya sudah ditambahkan jam operasional kalau memang sebelumnya dimulai di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kemudian nantinya di esok hari akan dimulai di proses evakuasi hari keempat dimulai pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan terutama juga ditambahkan untuk proses evakuasi dan mempercepat proses dari penemuan daripada korban yang tertimbun ataupun warga yang tertimbun dari insiden longsornya di kawasan Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini sekiranya ditambahkan 9 anjing pelacak untuk mendeteksi sejumlah korban-korban yang masih terhimpun. Maksud kami tertimbun. Dan kemudian tidak hanya itu, tentu tadi juga disampaikan informasi yang kami dapatkan, sekiranya sektor yang paling solid adalah sektor A1 yang merupakan di titik ujung yang berada di dusun Cibuyut, yang kemudian juga ini salah satu titik utama terjadinya longsor di kawasan dari Kabupaten Cilacap. Dan tidak hanya itu, tentunya kalau memang informasi dan tinjauan kami di lokasi dari bentuk strukturnya sendiri ini Diandra dan juga pemirsa, bentuknya cukup ekstrim, begitu juga cekungan karena bentuk dari penduduknya sendiri ini pemukiman penduduknya berbentuk estafet ataupun tangga, sehingga dalam insiden ini mengakibatkan dari sejumlah rumah warga ini mengalami ataupun terdampak dari longsor tersebut. Memang ketinggian dari longsor tersebut, sekiranya informasi yang kami dapatkan 10 meter ketinggian longsor, kemudian panjang dari longsor tersebut mendampak hingga 2 km. Tentu harapan juga tadi disampaikan dan tinjauan yang dilihat oleh pihak dari ataupun ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Cilacap
yang menyampaikan bahwa harapannya besok hari dapat diselesaikan karena sekiranya sudah ada 13 korban lagi yang tersisa yang masih belum berhasil dievakuasi. Tentu kita akan tunggu bersama-sama bagaimana hasil dari proses evakuasi yang dilakukan pada insiden longsornya di Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara Diandra, saya kembalikan ke Anda. Baik, Henry, mengingat saat ini kita pantau di sana sedang hujan deras, apakah operasi pencarian ini dihentikan sementara atau seperti apa? Diandra dan juga pemirsa, tentu yang sudah tadi kami sampaikan bahwa dalam proses evakuasi ini tim SAR gabungan memiliki jam operasional untuk proses evakuasi, mengingat memang untuk titik lokasi dari longsornya di Kabupaten Cilacap ini juga cukup ekstrim. Kemudian memang seminggu belakangan ini juga sedang turun hujan yang juga cukup ekstrim di kawasan Kabupaten Cilacap, sehingga dalam proses evakuasi ini akan dihentikan jika terjadi hujan deras. Dan kemudian memang juga untuk proses evakuasi ini jam operasional dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga disampaikan ada perubahan agar proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar, akan dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dalam proses evakuasi ini, sekiranya informasi yang kami dapatkan, ada 520 personil untuk melakukan proses evakuasi dari sejumlah korban dan juga tumpukan tanah dan rumah-rumah yang terdampak, sehingga dalam proses evakuasi ini akan terus dilakukan sampai nantinya maksud kami akan dilanjutkan besok hari. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pada pencarian hari ketiga, tim SAR kembali menemukan 6 korban longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 3 jenazah ditemukan dalam tempat yang berbeda, sedangkan 3 jenazah lainnya yang merupakan satu keluarga ditemukan dalam satu lubang. 4 orang loh, Ji. Langsung. Warga naik, warga. Warga naik. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari ketiga pencarian Sabtu siang. 3 jenazah ini merupakan satu keluarga meliputi ayah dan 2 anaknya yang ditemukan dalam satu lubang. Korban atas nama Dani Setiawan selaku kepala rumah tangga dan 2 anaknya yaitu Rizky dan Febri. Sedangkan Sakinah, istri Dani Setiawan yang sedang hamil 6 bulan belum ditemukan dan masih dalam proses evakuasi. Anaknya 2 sama bapaknya, Pak. Ya. Sama Dani Setiawan, Rizky sama Febri. udah ketemu? Iya, udah. Yang belum siapa? Sekarang istrinya, Satina istrinya, yang lagi mengandung 6 bulan, Pak. Itu dalam satu tempat itu ada berapa? 4 orang. 4 orang ya? Iya. Oh, istrinya lagi mengandung? Lagi mengandung 6 bulan, Pak. 6 bulan? Iya, Pak. Oh, masih dalam proses evakuasi? Iya. Mudah-mudahan ditemukan, Pak. Ya, amin. Iya, Pak. Itu tadi posisi memang dalam satu rumah ya? Dan satu rumah, dia posisi udah dia udah posisi mau keluar, udah di luar rumah. Dia udah bawa anak 2, mungkin dia ketimpa, nggak sanggup lari langsung dia. Sebelumnya pada Sabtu pagi, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying. Korban pertama Muhammad Hafiz 6 tahun, temuan berikutnya Nuris Naini 30 tahun disusul Asmanto 70 tahun. Medan pencarian cukup berat karena material longsor menimbun korban pada kedalaman 3 hingga 8 meter. Untuk mempercepat proses evakuasi, jumlah alat berat telah ditambah menjadi 7 unit dan akan ditingkatkan hingga 12 unit. Operasi SAR juga melibatkan anjing pelacak dari berbagai instansi, alat berat BNPB, serta dukungan personil dari unsur TNI Polri, Basarnas, dan organisasi potensi SAR lainnya. Seluruh jenazah dibawa ke RSUD Majenang untuk identifikasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Terkait bencana longsor di Cilacap, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut prioritas utama saat ini adalah pencarian korban hilang. Ia juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan perihal ancaman bencana alam di wilayahnya masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan prioritas utama terkait longsor di Cilacap adalah pencarian korban hilang.
Lutfi juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan perihal ancaman bencana alam di wilayahnya masing-masing. Ia juga memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya seperti bupati dan wali kota untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana alam untuk diberikan ke masyarakat. Instruksi tersebut juga ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Yang pertama, kita sudah menentukan, sudah mengirim tim lengkap ya, BPBD, kemudian dari Kodim sudah, kemudian dari Polres sudah. Hari ini kita lakukan pencarian yang belum ketemu, jadi itu yang prioritas utama. Kemudian yang kedua, yang belum adalah bagaimana kita recovery bagi masyarakat yang selamat. Dan ini terus berlanjut, bahkan beberapa alat kita sudah kita turunkan semuanya, tinggal kita berdoa semoga masih diberikan suatu keamanan atau keselamatan bagi masyarakat yang belum terdampak. Hingga hari ketiga pencarian korban longsor Sabtu sore, total 8 korban ditemukan meninggal dunia dan 13 lainnya masih dalam pencarian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Perkembangan terbaru pencarian korban longsor di Cilacap sudah bersama kami Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah. Selamat sore Pak Abdullah. Pak Abdullah, untuk perkembangan terbaru pencarian korban pada sore hari ini total ada berapa korban yang bisa ditemukan Pak? Ya, Pak, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ketiga pencarian oleh Basarnas, TNI, Polri beserta seluruh tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 survivor, di mana data dari 8 survivor itu adalah pada pukul 10.06 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi atas nama Muhammad Hafiz, usia 6 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 10.44 tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi survivor atas nama Nur Isnaini, 30 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, yang ketiga, pada pukul 11.37, tim SAR gabungan juga berhasil dan menemukan serta mengevakuasi survivor atas nama Asmanto. Dan ketiganya diketemukan pada worksite A2. Perkembangan dalam pelaksanaan operasi SAR di siang harinya pada pukul 13.39, kami menemukan Febriansa. 13.43 kami menemukan Rizky Pratama, 13.45 kami menemukan Dani Setiawan, dan 14.22 kami menemukan Ibu Satini. Keempatnya merupakan satu keluarga yang ditemukan dalam satu worksite di A3. Demikian. Baik, saya ingin konfirmasi berarti total ada 7 Pak untuk hari ini? Ada 8. Ada 8, oke. Baik, dari 8 korban ini ditemukan di worksite yang berbeda-beda. Lantas di worksite yang sama, apakah nantinya petugas masih akan terus melakukan pencarian atau pindah ke worksite yang berbeda, Pak? Ya, jadi di worksite A2 tadi kita temukan 3 survivor. Di worksite A3 kita temukan 4 survivor, di mana di worksite 3 ini memang dalam asesmen awal terdapat 4 survivor. Artinya di worksite 3 ini telah diketemukan semuanya, maka personil yang berada di worksite 3 kami pindah pada pelaksanaan operasi SAR di hari keempat nanti ditempatkan di worksite B2. Demikian. Berarti petugas sudah mulai fokus ke worksite yang berbeda. Lantas untuk petugas sebenarnya kendala yang paling berat dihadapi ini apa saja sih Pak Abdullah? Ya, baik. Kendala tentu dalam pelaksanaan operasi SAR ini selain faktor cuaca yang notabene pelaksanaan operasi SAR dari pagi sampai sore relatif berawan, bahkan tadi siang sempat kita hentikan sejenak dikarenakan gerimis, dan sore hari kita evaluasi, kita hentikan lebih cepat pada pukul 16.00 dikarenakan memang cuaca mulai hujan. Pada mahkota ataupun lokasi titik awal terjadinya longsor di atas memang ada rekahan, dan ini menjadi bahan untuk kami assessment bagi keselamatan tim SAR gabungan. Ini menjadi satu faktor kendala yang memang akan sangat kami perhatikan, di mana bagian-bagian rekahan ini tentu akan membahayakan tim SAR yang sedang melakukan pencarian ini.
Baik, Pak Abdullah, sementara itu kami menghimpun data bahwa warga sekitar ini berinisiatif untuk menancapkan bambu di sekitar worksite. Begitu, apakah hal tersebut membantu petugas, Pak, untuk melakukan pencarian? Jadi sebagaimana kita lihat memang bersama seluruh warga masyarakat ikut bergotong royong membantu tim SAR gabungan dalam proses evakuasi dan pencarian para survivor ini. Tentu kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan dari pihak yang paling dalam, Basarnas serta seluruh tim SAR gabungan tentu menyampaikan ucapan bela sungkawa. Baik, lantas untuk perkembangan pembantu, maksud kami adalah anjing K9 ataupun anjing pelacak dalam membantu petugas untuk mencari korban, apakah sudah membuahkan hasil, Pak? Iya, hari ini tadi kami telah mengerahkan 9 anjing pelacak dari unsur Polri maupun dari unsur Basarnas. Dan memang anjing pelacak ini bagian daripada usaha kami, artinya usaha ini adalah memaksimalkan upaya untuk melakukan pencarian. Sekalipun itu, kami juga tetap menggunakan alat berat seperti eskavator yang sampai dengan sore tadi telah beroperasi 11 unit. Di hari besok akan bertambah lagi 4 unit, artinya kurang lebih 15 unit. Kami juga telah menggunakan alkon, nyedot air dalam rangka proses untuk pencarian agar lebih mudah di timbunan-timbunan tanah itu sejumlah 17. Baik, Pak, untuk gunungan tanah sendiri, untuk kontur tanahnya, ini bisa dikatakan apakah cukup aman menggunakan alat berat dalam melakukan pencarian korban, Pak? Dalam pelaksanaan operasi SAR, kami tetap selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan. Di tiap boxset, kami telah menunjuk safety officer dan komandan tim untuk mengawasi pelaksanaan setiap operasi SAR. Baik itu menggunakan alkohol, baik itu menggunakan alat berat, baik itu menggunakan inai. Demikian, Pak. Baik, untuk petugas sendiri berapa personil, Pak, yang dikerahkan, Pak? Untuk hari ini 512 yang kami turunkan di masing-masing boxset. Dan dengan jumlah total termasuk yang siaga di posko 667. Sedangkan esok hari kami akan menerjunkan kurang lebih 650 sampai dengan 700 orang yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, instansi vertikal maupun organisasi-organisasi SAR yang ada di wilayah Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Pak Abdullah, Kepala Kantor SAR Cilacap, sudah bergabung bersama ini sore. Tentunya masyarakat Indonesia sama-sama saling mendoakan agar petugas bisa menemukan keseluruh korban longsor Cilacap. Terima kasih banyak Bapak, selamat kembali beraktivitas.